warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Indah. Selamat datang di Rumah Sakit Indah Menyapa. Perkenalkan, saya Indah. Saya di sini sebagai host. Apa kabar Sobat Indah hari ini? Saya semoga kita diberikan kesehatan, teman-teman. Berbicara tentang kesehatan nih, Sobat Indah mungkin sering mendengar tentang penyakit tuberkulosis atau TBC. Dan bahkan ternyata Indonesia ini menjadi salah satu negara yang paling banyak manusianya atau yang terkena TBC. TBC ini tidak hanya satu jenis Sobat Indah. Jadi salah satu tuberkulosis atau sering disebut TB paru. Berbicara tentang penyakit TBC, dalam hal pencegahan penularan penyakit di rumah memerlukan kedisiplinan yang tinggi. Langkah utamanya yaitu meliputi pengaturan sirkulasi udara yang baik, penggunaan masker yang benar, menjaga kebersihan tangan atau mencuci tangan, serta memisahkan ruang tidur atau barang pribadi pasien bila diperlukan. Namun teman-teman, kali ini kita akan membahas sama narasumber dari Rumah Sakit Umum Indah, itu Bang Sugi Prayogo AMK sebagai petanggung jawab program TB Paru di Rumah Sakit Indah. Judul tema kita pun di hari ini itu ada Rumah Aman Bebas TBC, Cara Merawat Tanpa Tertular. Halo Bang Sugi, apa Alhamdulillah kabar? sehat Indah. Alhamdulillah ya Bang ya. Terima kasih Bang sudah hadir di podcast Rumah Sakit Indah Menyapa. Kita mulai ya Bang ya. Ya Mungkin siap. mungkin untuk pertama kali bisa dijelasin dulu Bang, TBC itu apa sih? Karena kan banyak nih orang awam di luar ada yang belum mengerti penyakit TBC itu seperti apa. Nanti Abang boleh jelasin terlebih dahulu deh ya Bang. Dan bahayanya TBC. Karena Indonesia ini kan termasuk salah satu yang paling banyak yang mengidap penyakit TBC Iya ya Bang. benar Indah. Jadi itu kenapa sih Bang? Bolehlah Bang Ah, dijelasin terlebih dahulu ya Bang Sugi. jadi tuberkulosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Iya. Biasanya itu menyerang sistem pernapasan terutama di paru-paru. Jadi terkadang banyaknya atau masyarakat ini tidak tahu tentang penyakit TBC. Terkadang ada masyarakat yang tinggalnya ini di pedalaman atau jauh dari tempat kesehatan gitu kan. Jadi disitulah terkadang mereka yang berpikiran dia nggak memahami nih dengan keluhan-keluhan atau ciri-ciri pasien TBC ini, dia tuh nggak paham, oh ini sakit apa sih? Ternyata, oh batuk, ternyata batuk biasa gitu kan. Dikiranya ternyata, oh demamnya demam biasa, makan badan semakin kurus gitu kan. Mm-mm. Itu kan salah satu ciri-ciri ini ya, orang tertular atau penyebab salah satu pasien tersebut bisa terkena TBC TBC. gitu kan. Jadi itu salah satunya adalah kemampuan masyarakat atau kurang tahunya masyarakat tentang pasien atau tentang penyakit TBC. Bahkan terkadang ada yang itu tadi di masyarakat yang jauh tempat tinggalnya, mereka juga bermistik, oh ini bukan TBC, ternyata ini, eh, ini kena racun atau hal segala Iya. lainnya gitu kan. Karena ternyata ya itu tadi kurangnya pengetahuan mereka tentang dunia kesehatan. Tapi kan kalau setelah mereka atau langsung dibawa nih diperiksa ternyata dengan keluhan sama, ada batuk lebih dari 2 sampai 3 minggu, batuk berdarah, nafsu makan berkurang, badan semakin kurus. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri eh, pasien atau orang tersebut tanda-tandanya itu kayak oh ini tanda-tanda gejala klinisnya itu oh ini TBC TBC. gitu. Jadi baiknya harus yang seperti itu harus kita kasih tahu, kita edukasi. Bagus sih dengan adanya podcast ini jadi mereka tuh yang tidak tahu tujuan kita tuh mereka yang tidak tahu jadi tahu. Gimana sih ciri-ciri atau penyebab TBC itu apa sih gitu. Tapi dengan adanya podcast ini lebih bagus. Semoga dengan Bermanfaat iya gitu ya bermanfaat Bang. bagi orang banyak gitu. Gitu. Terus Bang, ciri-ciri kayak TBC nih kan kebanyakan nih orang di luar sana taunya hanya batuk. Ya, Mm-mm. ada ciri lain nggak selain batuk? Dan kalaupun batuk itu biasanya berapa lama yang harus periksa gitu? Nah, seperti tadi saya bilang Indah,
Kalau batuk itu biasanya adalah gejala klinis dari TBC tuberkulosis paru ini. Dia itu bisa batuk selama 2 sampai 3 hari. Apa 2 sampai 3 minggu nih gitu kan. Terus bisa batuk berdarah gitu kan. Terkadang ada juga yang kok badannya makin kurus, makin kecil, nafsu makannya nggak ada gitu kan. Itu. Tetapi ada juga yang maaf nih badannya besar atau gemuk kok bisa kena TB. Iya, karena apa? Kuman tuberkulosis paru ini kan dia penularannya itu secara batuk, bersin, ya kan? Atau saat berbicara, maaf, percikan dahak atau droplet sering disebut itu menyebar. Tanpa kita sadari, ternyata orang tersebut, oh dia sudah ada kuman tuberkulosis yang aktif di dalam tubuhnya. Makanya ada beberapa orang yang, oh dia badannya gemuk, dia badannya besar, kenapa ya kok nggak ini, kok bisa, padahal badannya tuh besar, gitu kan. Ternyata sistemnya seperti itu. Sistem penularannya itu secara droplet, bisa bersin, batuk, atau bicara. Gitu. Gitu. Dan ini juga Indah, kuman bakteri itu juga, Mycobacterium tuberculosis itu dia bisa sampai 2 atau 3 jam mengudara. Gitu. Jangan nanti berpikiran, ah batuknya bisa. Terkadang kan gitu kan, kita nggak tanpa kita sadari itu ada yang nongkrong bareng, minum bareng ini Iya. batuk, kita kira tuh batuknya biasa saja. Kita kan ternyata batuk seorang tadi itu tadi terkena dia sudah mengidap dengan aktif, dengan bakteri yang aktif di dalam badan dia, terutama di paru-paru. Berarti itu kalau udah sampai 2 sampai 3 minggu Minggu, harus dilakukan pemeriksaan iya. secepatnya, teman-teman. Seperti itu. Jadi buat sahabat-sobat sobat Indah nih, kalau yang di luar sana misalnya nih kan ada tetangga, teman atau saudara nih Iya. gitu kan yang melihat kok batuk dia sudah lama nggak sembuh-sembuh, coba disarani, coba dianjurin, terutama ya dibawa ke tempat kesehatan yang lebih terdekat. Tentu ada dokternya, biar dilakukan screening atau pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu. Berarti Bang, kalau untuk pengaruhnya terhadap lingkungan keluarga nih, itu mudah secepatnya tertular atau gimana Bang? Dan bagi dalam satu keluarga yang mudah cepat tertular tuh kayak seperti anak-anak atau orang tuanya atau gimana? Sebetulnya kalau kita sudah satu rumah itu sangat terdampak bagi keluarga yang sehat sebenarnya. Tapi lakukan dulu pemeriksaan pada pasien memang yang terduga TBC aktif, gitu kan? Kita periksanya dari ronsennya atau TCM-nya. Kalau pasien tersebut sudah, oh ini memang TBC nih, gitu kan? Jadi kita harus wajib melakukan pemeriksaan terhadap yang satu kota satu rumah tadi itu, seperti orang tua, apalagi orang tua yang sudah lansia, imun imun tubuhnya pasti sudah rendah gitu kan, sudah rendah, rentan jadi terkena TBC gitu. Kalau untuk anak-anak sama seperti itu juga, tapi biasanya anak-anak untuk pemeriksaan atau screening itu beda Beda. gitu. Itu bedanya di mana Bang? Kalau untuk anak-anak bisa dilakukan dengan mantok test. Itu nanti ada obat mantok test, dia di skin test di bagian bawah jaringan kulitnya itu dilakukan sekitar 3 kali 24 jam. Gitu. Tak beda dengan orang dewasa juga. Kalau orang dewasa kan dengan pemeriksaan dahak atau TCM, terutama pasal pendukungnya ada foto ronsennya. Iya. Gitu. Kalau untuk misalnya Bang, untuk mencegah tertularnya dalam lingkungan keluarga itu hal apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita lakukan tuh kita semangati dulu pasiennya. Kita lakukan pengobatan secara rutin selama 6 bulan. Selama 6 bulan Karena ya? iya, jadi obat paru itu dia dikonsumsi selama 6 bulan. Ada fase intensif dan fase lanjutan. Nah, kalau sudah selesai fase intensifnya selama 2 bulan, itu insya Allah penyebaran atau penularannya itu sudah tidak aktif lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya itu sama konsumsi gitu kan, itu fase penularannya akan lebih aktif, masih aktif gitu. Karena ya kan masih proses gitu. Dengan obat yang kita minum selama 6 bulan itu kan dia prosesnya agak panjang nih dan dosis obatnya juga dia sesuai dari berat badan gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu
Apa sih ini TBC? Kayak mana sih kenapa bisa menular? Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bang Sugi. Dan buat teman-teman kalau misalnya di rumah ada yang terdampak kena penyakit TBC, jangan lupa teman-teman selalu gunain masker ya Bang Ya ya. wajib Jaga masker, ya kebersihan. cuci tangan. Jadi kalau misalnya batuk, kita kayaknya harus diajari seperti Iya. etika batuk. Gimana tuh Bang etika batuk Ah, yang benar? Jadi kan karena itu kan penyakit yang menular ya iya Bang dari benar. satu saudara. Jadi kalau etika batuk itu saat kita mau bersin atau batuk, tutup hidung hingga mulut pakai tisu. Jika tidak ada Tisu, tisu, ya, jika ada tisu kita harus pakai dengan lengan bawah seperti ini. oh gini. Ya, dengan lengan bawah baru kita cuci tangan kita. Kita cuci, kita bersihkan segala macam, kita harus menggunakan masker selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kadang kan Bang dalam satu keluarga nih Bang, ada yang kena penyakit Mm-mm. itu. Dia ngerasa dia terisolasi nih, dijauhin sama banyak Nah, orang. itu Karena kebanyakan itu iya, Indah. Ya. karena kan Bang, kita kan demi kebaikan Mm-mm, bersama. mm-mm, Karena itu kan bukan hanya penyakit mm-mm. yang biasa, tapi itu bisa mengakibatkan yang fatal ya Bang, Iya, TBC itu. Jadi kan kadang ada yang ngerasa terisolasi nih, nggak boleh iya kemana-mana, benar. benar-benar terjaga. Itu gimana sih Bang cara meyakinkan mereka bahwasannya mereka pasti sembuh Iya. gitu. Jadi harus kita ketahui. Nah, jadi kalau sakit TB ini bisa sembuh. Bisa sembuh. Bisa sembuh, 100% bisa sembuh asalkan Mm-mm. pasiennya itu harus rutin, benar mengkonsumsi obatnya itu teratur, nggak pernah elat selama 6 bulan itu emang benar-benar teratur. Jadi gitu. Jadi pasien itu memang harus. Jadi kita harus kasih support dia. Selain kita harus kasih support dia, kita harus kasih tahu dia tentang obat harus minum teratur supaya tidak menularkan segala macamnya ke tetangga-tetangga atau keluarga sendiri. Itu kan dia harus minum obat teratur dan harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, protein tinggi. Gitu teman-teman. Jadi memang semua wajib dijaga ya Bang Mm-mm. ya. Nah, berbicara tentang itu. Nah, kalau kita masuk ke obat Bang. Kalau itu kan yang kayak Abang jelasin tadi, minum obat selama 6 enam bulan. bulan. enam Wow, itu bulan. cukup lama. Iya. Terkadang pasien tuh banyak yang bosen tuh. Iya, Ya kan? nah Ya itu benar. Bang yang saya Ya. bilang, yang mau saya tanyakan. Mm-mm. Kadang bosan, apalagi namanya orang tua ya Bang. Iya. Selalu minum obat gitu kan Bang. Kalau belum sampai 6 bulan, Heeh. tiba-tiba dia berhenti, itu apa pengaruhnya atau apa efek sampingnya ada nggak untuk kedepannya? Jadi Atau gini, harus ngulangin mulai dari pengobatan? awal lagi Iya gitu kan. benar. Jadi pas minum obat minimal tuh harus 6 bulan. Mm, 6 bulan. 2 bulan awal itu kan fase intensif. Jadi pasien baru minum obat nih, pasti fase intensifnya 2 bulan awal nih. Ternyata belum selesai belum gitu selesai. kan. Ulang Harus dari awal. dari awal lagi. Walaupun Oh. udah 1 bulan ini, gitu Mm-mm. kan udah 1 bulan. Ternyata setelah 1 bulan dia tidak kontrol atau tidak minum lagi. Itu kita ulang dari awal. Tetapi kalau pasien sudah misalnya fase intensitas sudah Sudah selesai, selesai. kalau hanya selang 1 hari, nggak apa-apa, masih bisa kita Lanjut. lanjutkan. Ya, tapi kalau misalnya itu tadi intensifnya belum selesai tapi udah berhenti, itu wajib Mm-mm. kita ulang dari awal. Dan kalau seandainya nih, eh, Sobat Indah, ada pasien TBC yang suka-sukanya aja minum obat, kebanyakan kan suka-sukanya Iya, nih, iya, gitu iya, kan? benar. Minum 1 bulan, saya udah enakan. Nanti ada 1 bulan lagi kok ada batuk lagi, berobat ke tempat lain ini, ya kan? Dia tidak jujur, Iya. ya kan? Dia tidak jujur, minum lagi, enakan berhenti lagi, Mm-mm. nanti gitu lagi, berobat coba tempat lain, sudah enakan berhenti lagi. Nanti yang ada itu nanti resisten. Jadi virus tadi itu, bakteri Mm-mm. tadi itu udah kebal dengan obat yang sudah kita kasih. Jadi istilahnya tuh gitu, minum obat, ini obat yang kayak semalam, udah tenang aja dia, udah goyang-goyang aja dia, gitu kan? Iya, iya, Udah benar. tenang-tenang aja dia dalam paru-paru, ini obat yang semalam udah biasa, gitu kan? Nah kalau yang seperti itu kita harus lanjutkan klinik kedua. Itu harus membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Itu biasanya di rumah sakit yang bertingkat, kayak gitu. Jadi untuk obat ini ya, kalau misalnya siapapun yang terkena penyakit TBC jangan pernah main-main minum obat TBC-nya. Jangan suka-sukanya aja. Tadi saya bilang selesai dua bulan oh selesai. 1 bulan enakan sudah selesai. Nanti mereka sendiri yang akan merasakannya. Dia nggak akan putus-putus. Makanya penyakit TBC ini kan bisa sembuh. Jadi di 6 bulan awal itu kalau memang salah satu keluarga kita, kerabat atau saudara terkena, manfaatkan 6 bulan awal itu benar-benar
total kan. Ya, Tapi jangan juga nanti sudah aku udah bebas ternyata kok balik lagi itu ya. bisa kembali. Bisa kambuh lagi Oh, gitu. jadi kalau udah dinyatakan nih, udah konsultasi lagi lebih lanjut oleh Mm-mm, dokternya, sudah di ronsen semua, sudah selesai, sudah sembuh total, itu mm-mm. bisa kambuh lagi. Bisa kambuh lagi. Memang tidak proses di situ sembuh, situ kambuh tidak. Ada berproses lagi. Keluarnya sama seperti awal. Berarti banyak pertanyaan, saya sudah sembuh semalam saya sudah berobat ke rumah sakit A, saya sudah dinyatakan sembuh, tapi dalam sekian tahun ini, 2 tahun ini, kenapa ya saya masih batuk lagi? Iya. Tanpa disadarin, ternyata dia kontak dengan orang yang positif TB lagi, yang bakterinya masih aktif. Dan itu tadi tanpa disadari dia kan sudah pernah terkena nih, gitu kan? Sudah terkena si A ini, ternyata ada si B ini batuk dan dia memang sudah positif. Ya sudah, itu akan tertular kembali. Kayak Oh, gitu. ternyata kayak gitu ya Bang. Kenapa Indonesia ini menjadi salah satu negara yang paling Iya, banyak mengidap, nomor 2 di iya, dunia ya. di dunia. Heeh, di dunia. Jadi teman-teman, sobat indah semua, ternyata penyakit TBC ini bukan main-main teman-teman. Itu bukan sebentarnya sembuh enggak. Ternyata Indonesia ini Mm-mm. paling banyak Heeh, pasien mengidap penyakit gitu TBC. biasa. Di nomor 2 ya Bang ya di seluruh dunia. Iya, Bayangkan Indonesia memang banyak banget. iya. Dan untuk cara mengatasinya Bang, agar setiap tahun tidak bertambah itu gimana sih Bang? Itu sebenarnya kesadaran diri kita sendiri gitu kan. Dengan pola makan, pola hidup sehari-hari harus bersih gitu kan. Terus kalau misalnya nih ada keluhan, terkadang kita kan batuk ini batuk biasa. Iya, Dengan gejala tersebut, kalau misalnya 3 hari sudah tidak ada, kok batuknya nggak berkurang, ayo coba periksakan. Kita periksa ke dokter, kita lihat kan gimana apa ini. Jadi dari pelan-pelan itu insya Allah nanti ke depannya penyakit TBC ini akan berkurang dengan sendirinya dengan gitu. Tapi itu tadi dengan masyarakatnya memang yang harus paham, harus tahu. Jadi kalau dia juga nggak paham, dia nggak tahu ya sama aja gitu kan. Makanya kalau yang terkadang ada yang tahu tapi nggak mau berobat itu kan amat sangat iya. disayangkan. Karena dia Bang ngerasa dia udah ketakutan sendiri mungkin ya. Bener, wih, Kalau dia udah positif TBC ya. Jadi bener, mereka tidak mau lingkungannya menghindar karena itu tadi heeh. saya bilang mereka ngerasa terisolasi, mereka ngerasa Kayak dijauhin, diasingkan gitu diasingkan kan. kayak Ternyata gitu. tadi pas kembali TB itu ternyata bisa disembuhkan. Yang disayangkan tadi dia sudah tahu tapi dia tidak mau Tidak mau. berobat, gitu kan, tidak mau berobat. Padahal kita udah kasih tahu, "Oh, coba berobat." Karena dia tadi tuh kalau dia berobat, takutnya memang benar kena TBC, dia takutnya diasingkan, di segala macam lah, Jangan gitu harusnya kan. jangan kayak gitu ya Bang. Karena Enggak, kan ini untuk kebaikan bersama teman-teman biar nggak menular mm-mm, kemana-mana dan itu untuk mengurangi di Indonesia iya, ini benar. berkurangnya masyarakat yang terkena TB karena kan di Indonesia ini tinggi banget masyarakat yang kena TB dan dan cara untuk menguranginya yaitu kita menjaga bersama ya Iya, melindungi benar. saling melindungi Tuh, gitu. kebersihan lah makanan Terus semuanya itu juga harus benar-benar ya, bersih, banyak minum vitamin, protein tinggi gitu. Jika kalau ada misalnya keluhan-keluhan, nggak harus batuk sama kayak tadi, TBC ternyata bukan orang yang kurus, orang gemuk juga bisa gemuk. terkena gitu kan. Itu tadi harus waspada badan sendiri, kita harus tahu gitu loh. Kalau ini Bang, ada nggak sih yang kena TBC, dia nggak batuk, tapi dia dinyatakan TBC? Bisa, Bisa? bisa. Karena kan batuk itu kan terkadang pasien tidak batuk, tapi kok badannya itu kan kurus. Ya kan sering keringat malam. Biasanya biasanya ada mendominasi itu kayak pasien-pasien itu ada penyebab-penyebab penyakit lainnya. Seperti ya, misalnya kan ada dengan komplikasi ke DM nih, Lebih gitu. cepat Iya, terpengaruh. karena kan biasanya DM itu kan pasti gulanya tinggi. Iya. Dan kuman TBC ini dia suka dengan yang manis-manis. Jadi disitulah lebih menyebarnya. Terkadang kan itu tadi orang tidak ada batuk, tapi kok tahu-tahu oh ini positif TBC Iya, gitu kan. heeh. Ya, itu harus kita memang harus tengok kondisi badan. Pasti kan nggak ada yang itu langsung tiba-tiba sakit. Kebanyakan orang kan ini nggak pernah sakit tapi tiba-tiba kok jadi sakit Jadi kayak sakit gini. itu. Iya. Ya kita sadarin sudah pernah sebelumnya batuk gitu kan sudah batuk ternyata sembuh. Batuk ternyata sembuh karena sudah dikasih obat dan kasih antibiotik yang tinggi Begitu gitu. memang dia memang ada riwayat penyakit dari gulanya dan Iya, dari DM-nya itu gitu. biasanya. Gitu.
Nah, kalau untuk menentukan Bang, kan dia udah dalam minum obat itu kan 6 bulan, Mm-mm. yang Abang sampaikan 6 bulan. Kalau kontrol itu berapa bulan sekali dalam 6 bulan ini? Atau setiap bulan? Lebih enak itu memang kalau memfollow up pasien yang dengan kondisi makan obatnya itu jangka waktu panjang, bisa 2 minggu atau 1 minggu awal gitu. Itu atau ada tindakan seperti ronsen lagi untuk memastikan? Enggak, dia gini, kita sudah pasien datang dengan keluhan ini batuk lebih dari 2 sampai 3 minggu, batuk berdarah gitu kan. Berarti kan kita screening awal nih, screening awal tuh tetap kita ronsen gitu kan. Ternyata terlihat dari ronsen tadi itu lapangan infiltratnya itu paru kanan paru kirinya memang sudah kotor atau kalau biasanya nampak itu putih dia, Putih. normalnya kan hitam. Kita kan putih gitu kan. Jadi udah diperiksa dokter dan dokter menyatakan ini TBC. Dan kita edukasi ke pasiennya. Udah kita edukasi, kita pasti beri obat. Kembali ke pasiennya, tempat tinggalnya di mana? Biasanya paskes-paskes terdekat atau paskes satu atau puskesmas itu sudah menyediakan semua obat OAT ini, anti tuberkulosis paru. Karena ini kan salah satu program dari pemerintah Oh, tersendiri, gitu kan. Jadi kita tanya, misalnya nih, saya mau ngambil dari Rumah Sakit Indah aja, gitu. Kita tengok jarak tempuhnya, jarak tempuh. jauh atau dekat. Kalau misalnya jauh, tapi kita sarankan ke yang dekat, mereka tidak mau, maunya kemari. Karena di sini sudah ke dokter spesialis. Mm-mm. Terkadang kan masyarakat ini kan, oh maunya ke dokter spesialis, gitu kan. Jadi sudah kita sarankan, ternyata maunya ke Indah. Jarak tempuhnya jauh atau tidak. Biasanya kalau jarak tempuhnya jauh, kita kasih 1 minggu atau 2 minggu. Nanti pasien kontrol kita follow up. Selama 2 minggu atau 1 minggu pengonsumsi obat ini ada keluhan seperti apa? Biasanya ada keluhan karena efek samping dari obat-obat itu sendiri itu ya gimana ya namanya obat bahan kimia masuk pasti ada yang namanya efek samping Efek dari samping ya. obat. Biasanya itu mual muntah, terus ada yang maaf makan Itu biasa kuning, Bang, memang biasa, seperti itu. terus maaf nih saat buang air kecil Iya. kok jadi memerah, itu efek dari situ. Gitu. Jangan nanti terus kan ada sebagian pasien kalau misalnya minum obat ini kok langsung kayak gini ya, oyong ya, karena kan dari dosis berat badan. Kalau badannya misalnya 35 atau 40, itu dia harus mengkonsumsi obatnya itu 4 tablet. Karena sekarang itu ada Kemenkes yang terbaru kan, gitu. Jadi 35 sampai ke 45 itu adalah 4 tablet, 45 sampai ke 65 itu tetap 4 tablet, gitu kan. 65 sampai 70 ke atas itu 5 tablet. Jadi kan dia biasanya mengkonsumsinya itu pagi sebelum makan. Pagi pasti dengan kondisi perut kosong, kita makan itu pasti efek samping mual muntah. Itu Bang, kebanyakan yang berhenti di situ Iya, karena dia ngerasa mual muntah, udahlah. heeh, udah Jadi mau muntah ini, udah bosen kan, gitu. kayak Mau gitu. muntah, minum obat ini nanti badannya makin lemes, gitu Mm-mm. kan. Itu mau prosesnya. Makanya dibanyakin pudingnya, konsumsi protein tingginya, vitaminnya itu tetap harus dikonsumsi terus, gitu. Gitu. Ini Bang, lanjutnya, oke. Kan udah minum nih obat 6 bulan. Kalau dia dinyatakan belum sehat, itu bakal berkelanjutan obatnya. Biasanya kalau sekarang kan wajib 6 bulan. Namanya gini, kalau kita ronsen, maaf nih, kudis, kita ada kudis ya di kulit. Itu kan pasti ada bekas. Iya. Sama seperti ronsen, kalau dia sudah positif nih, terus minum obat selama 6 bulan, sudah selesai. Pasti nanti di foto itu ada bekas kudisnya istilahnya, kayak gitu. Tapi untuk memastikan lagi, kita wajib harus cek TCM, tes TCM. cepat molekuler, untuk memastikan kumannya masih aktif atau tidak. Gitu, itu diwajibkan memang. Oke. Terus Bang, kalau misalnya dia ronsen nih, dia Heeh, konsul ke dokter, dia ronsen. Ternyata ronsennya itu positif. iya, Tiba dia cek TCM itu negatif. negatif. Itu mana sih Bang yang benar Nah, gitu? kebanyakan seperti itu deh. Karena kalau misalnya nih kita berobat nih ya kan, berobat ini ke rumah sakit, kan ternyata fotonya positif. Nanti lalu dokternya bilang, Ibu ini positif dari gambaran fotonya ini ronsennya positif. Tapi untuk memastikan lagi, Ibu harus cek TCM ya, gitu kan. Jadi kan pasti pasien pulang dengan dibawain obat, dikasih obat, bla 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 bla, pakai antibiotik. Nah, setelah dicek ternyata negatif. Kenapa? Karena pasien tersebut sudah mengkonsumsi antibiotik. Antibiotik. Seharusnya jangan diminumkan antibiotik dulu.
ya. Mm-mm. Harus biasanya itu dikasih dengan indikasinya dulu seperti oh dia batuk, kita kasih obat batuknya seperti itu kan, kasih obat peradangannya atau lain sebagainya. Tapi kalau untuk antibiotik jangan kita kasih dulu, menunggukan hasil dari TCM-nya. Takutnya itu dari kejadian. Kalau misalnya kejadian TCM-nya negatif, Negatif, ternyata ronsennya positif, positif. itu kembali ke dokter spesialisnya. Ini dokter, ternyata dia negatif dokter. Terus ini positif. Itu biasanya kalau misalnya kejadian, oh kita kasih obat dulu non OAT. Non OAT itu maksudnya bukan obat yang langsung untuk kasus TBC. Di luar itu dulu. Kalau memang responnya bagus, ada perbaikan, kemungkinan itu bukan TBC. Tapi kalau tidak ada perbaikan, oh berarti itu TBC. Jadi kembali ke dokter. Bisa ada kasus yang ronsen positif, TCM negatif. Itu kembali ke dokter yang awalnya tadi tuh. Awal berobatnya dia sama dokter spesialis apa. Itu nanti akhirnya menentukan di situ. Gitu. Ternyata sulit juga menjaganya ya Bang ya. Mm-mm. Terus obatnya juga harus minum 6 bulan Iya, lagi. betul. Waktu yang Pusing cukup tuh. lama. Cukup lama ternyata Iya, kebanyakan orang udah pada bosen. Kalau bosan. sudah 2 bulan udah selesai, gitu kan? Minum Mm-mm. yang 4 bulan lanjutan, itu kan sudah enakan, gitu kan? Itu yang udah merasa dirinya aku sudah kuat, udah enakan, udah nggak ada batuk, gitu. Tetapi memang harus diwajibkan sampai 6 bulan, Sampai 6 bulan. gitu. Gitu teman-teman. Banyak banget nih manfaat di podcast ini ya teman-teman. Jadi seperti itulah TBC tadi. Makanya di Indonesia nih banyak banget terpengaruh kan Bang. Apalagi kalau misalnya dalam satu rumah, dalam satu ruang Mm-mm, lingkup itu mm-mm. ada yang terkena, kita memang harus benar-benar menjaganya ya Bang. Sama Gitu. seperti kita ini kan kita adalah salah satu ini ya rumah sakit ya Iya, kan. Jadi kita juga banyak pasien datang dengan keluhan batuk. Jadi kita menjaganya seperti apa? Kan kalau bisa kita yang menangis, jangan pula kita yang tertular iya ya kan. Kita benar-benar. makanya selain kita edukasi ke pasiennya, kita juga harus yang menggunakan kayak masker. Kita edukasi pasiennya. Pasien juga kita kasih masker gitu. Kita edukasi kalau batuk ibu-ibu kesana sebentar ya. Jangan di sini gitu kan. Misalnya nimbrung banget tuh kan dah banyak orang tidak. Iya, Jangan kayak ternyata gitu. bukan masalah sepele ini ya Gitu Bang kan, ya. kebanyakan gitu kan, apalagi misalnya dia udah positif, ternyata bisa ada kumpulan ini, ya kan kumpulan nongkrong, reunian, satu ini gitu kan, reunian, dan tadi kan dia malu nih, gitu kan, ya udah nggak pakai masker, batuk-batuk biasa aja, ya akhirnya apa, terdampak dengan orang sekelilingnya, Berarti ini gitu. berbahaya banget ya Mm-mm, Bang. Nah, maaf sebelumnya Bang. Ya, ini kan penyakit yang berbahaya. mm-mm, Itu bisa mengakibatkan fatal nggak sih? Kayak bisa, sebenarnya, maaf ya, kayak kematian bisa nyampe ke bisa. situ gitu. Kenapa tadi itu minum obatnya tidak teratur, gitu kan, dia akan menyebabkan ya sistem pernapasannya tadi itu. Kenapa? Cuman TBC-nya itu tenang-tenang saja gitu karena tidak ada obat teratur, minum obat teratur. Udah enakan selesai, sudah enakan selesai, gitu kan. Jadi kan resisten, kebal dia di dalam paru-paru udah udah enakan gitu kan. Udah betah dia di Iya, situ gitu kan. Jadi itu lama-lama menyebabkan sistem pernapasan bisa mengakibatkan kematian. kematian gitu ya. Dan kalau di rumah tuh kan Bang, berarti benar-benar harus bersih juga Iya, rumahnya ya, benar. menjaga kebersihan Bersih. ya. Karena kan kalau kita yang satu rumah ini kan terkadang kan dia sudah positif kita atau kita merawat nih pasien yang sudah positif Iya, kita satu rumah. heeh. Terkadang kan dia mau batuk, alah udahlah nggak ada orang Iya, dikiranya gitu kan. iya, Sementara kuman tuberkulosisnya ini kan 2 sampai 3 4 masih 2 sampai 3 jam masih bisa mengudara. Apalagi oh, dengan sirkulasi ruangan tuh yang tidak ada ventilasi, tertutup, tidak ada sinar matahari iya, masuk, gitu kan. Ya udah, baru batuk tanpa kita sengaja kita masuk ke rumah nih. Sementara dia di dalam kamar ruangannya tertutup karena dia merasa terisolasi. Kalau mau keluar juga nggak nyaman nggak ini kan nyaman. dia di kamar. Atau orang tuanya ngasih makanan, ngasih sarapan, Iya, dia habis batuk. dia harus Seperti itu. Itulah yang takutnya terdampak dengan orang sekeliling. Gitu. berarti fatal banget ya Mm-mm. Bang. Gitu, teman-teman. Dan ternyata kalau misalnya ada pasien, kayak kita kan di rumah sakit, nanti ada pasien nih emergensi di IGD. Kalau ditanya dokter, dia tidak mau ngaku nih Iya. Bang, kalau dia minum obat Bener. 6 Itu bulan. kebanyakan, Heeh. kebanyakan itu nanti.
Tapi abang bisa ngeceknya kayak mana? Ternyata pasien ini udah minum, tapi dia berbohong Hmm. gitu. Ada nggak bang aplikasinya gitu dari Kalau untuk aplikasi ada SCTB namanya, Indah. Jadi nanti biasanya kan pasti kita screening dulu ke pasiennya. Pasiennya kita screening dulu, kita lakukan tindakan apa, ini keluhannya apa, batuk sudah berapa lama, gitu kan. Terus ternyata kan, oh ini mengarah ke TB nih, suspek TB lah gitu suspek? kan. Kita masukkan ke aplikasi. Ternyata pasien tersebut sudah minum di rumah sakit di tipe A nih, gitu Oh, kan. nampak ya bang? Nampak dia. Itu teman-teman jangan Jadi di bohong gitu. aplikasinya itu dia sudah nampak tuh, Iya, oh iya, ternyata dia sudah minum di rumah sakit ini, tapi nggak tuntas, gitu iya. kan. Jadi, oh ini wajib diulang kembali, diperiksa kembali, screening ulang, itu kan kena apa? Kenapa dia tidak mau minum? Kenapa? Ternyata kebanyakan tadi itu dengan efek sampingnya, atau dengan bosen lah, capek, Iya. terlalu lama. Memang ada Seperti itu. seperti itu bang. Dia tidak mau mengaku ke Mm-mm. dokter jaganya bahwasanya dia itu telah minum obat itu. Iya. Kayak gitu. Jadi kan mulai sekarang tuh kita nih yang bekerja di rumah sakit atau yang kita tinggal di sini gitu kan. Ya, kalau misalnya ada pasien dengan keluhan batuk atau lain sebagainya gitu kan, kita harus jaga diri juga supaya tidak tertular ke kita edukasi ke pasien-pasien tertentu dengan keluhan batuk seperti itu sih. Berarti kita wajib peduli lingkungan Iya, teman-teman. Kalau misalnya ada yang terdampak seperti itu di sekeliling kita, kita ingatin buat iya bener. cek ya bang Iya, ya. kita Ya. arahin. Hmm, Kayak misalnya itu kan tetangga kita kan, ibu kayaknya batuknya sudah lama nih, iya. sudah lebih dari 2 atau 3 minggu. Ibu kayaknya ibu harus periksa lah ini, ya kan? Baru bisa ke rumah sakit. Coba ke puskesmas dulu. Jangan ke dukun. Takutnya kan mistiknya, oh ini kena Iya racun. Jadi dia ke benar-benar. dukun ini kan. Kebanyakan orang-orang Eh, seperti itu iya, ya terus bang. ternyata dia ke dukun. Nggak nampak ya kan? Jadi kan tuh ke rumah sakit, dari periksa, lebih lengkapnya, lebih yang beralihnya gitu. Tapi kok ya nggak akan nampak gitu. Iya. Karena kebanyakan orang awam tuh, alah batuk sepele nanti minum Iya. juga obat juga ya aja obat di Heeh. apotek Iya, kayak gitu iya. teman-teman. Jadi kayaknya harus wajib konsultasi Mm-mm. teman-teman, jangan hanya sekedar membeli obat di apotek. Jadi kita konsultasi dengan dokter terpercaya, dokter yang spesialisnya Mm-mm. langsung ya kan Bang, biar ada kayak rencana tindakan entah seperti ronsen gitu Mm. atau cek apa tadi Bang? Cek TCM Iya, ya kan. cek TCM. Terus lebih enaknya lagi Indah sekarang itu kan, sekarang obat-obat OAT itu kan sudah dijadikan satu. Kalau dulu satu-satu itu ada 4 macam obatnya. Oh, sekarang Udah jadi ada satu. sekarang Bang obatnya. Kita bawa ini Oh, contohnya oke. teman-teman ya. Biar teman-teman tahu Iya, semua jadi ada nih langsung nih ini kita obatnya. kasih contohnya nih, ya kan? Jadi teman-teman yang lagi nonton, Iya. ini bermanfaat banget Mm. buat kita. Jadi kita Jadi, tahu langsung, oh ini obat TBC. Jadi mm, nanti kok di sekeliling kita atau saudara kita, teman kita nampak minum mm, obat ini berarti dia terkena TBC gitu jadi ya, Bang. Indah, ini obatnya seperti ini. Dia ini fase intensif 1 sampai 2 bulan yang warna Yang merah. merah. Iya. Jadi Oke. satu kapsul satu obat ini ada 4 macam isinya, gitu kan? Nah, 4 macam. Ada etambutol, ada INH, ada pirajenamid, ada rifampicin. Satu ini. Iya, satu ini. Oh, Jadi lebih mudah. Terus minum obatnya itu dari dosis berat badan. oh, Terserah tergantung. dari berat badannya. Kalau semakin besar, Mm-mm. semakin banyak. Tapi kalau yang dulu enggak, dia dulu itu kayak rifampicin, ya udah rifampicin aja Satu gitu ya. satu-satu. Nanti rifampicinnya dosisnya butuhnya berapa? Kalau seandainya butuhnya sekian mili, ya udah jadinya 4 dengan satu obat, 4 tablet. Nanti satu lagi 3 tablet. Nah, Mm-mm. seperti jadi kalau yang ini lebih mudah. Nah, ini untuk yang 2 bulan itu ini. Inilah ya orang kebanyakan orang yang dengan Satu ini iya, sebulan. tergantung Oke. dari berat badan Berat atau badan. dosis minum Oke. obatnya. Gitu. Kalau yang warna hijau ini fase lanjutan bulan ketiga sampai bulan ke-6. Keenam. Kalau sudah ini pasti sudah enakan pasien. Yang lebih berat Oh, itu pasti yang yang kedua ini. yang Iya. ada efek sampingnya seperti muntah-muntah tadi ya? Kebanyakan yang ini. Yang merah. Heeh. Kalau Oke. ini juga menimbulkan efek samping, tapi tidak tidak yang separah ini istilahnya. Kalau yang Mm. ini tuh kebanyakan tuh yang mual muntah. Juga terkadang ada pasien yang tidak menimbulkan kayak efek sampingnya, kayak udah biasa aja minum ini juga biasa aja Berarti ini gitu. sekali minum satu, Bang?
Satu, tapi dari dosis berat badan. Kalau Oke. misalnya itu berat badannya itu Iya, 30, sampai 35 sampai 45. Itu nanti dia minumnya tuh 4. oh, Ya, pagi sebelum makan. Nanti minum satu, satu lagi. Kalau minum sekaligus, terkadang ada pasien yang misalnya bagusnya memang kan dia sekaligus nih, mhm. gitu kan. Cuma kan terkadang ada pasien yang banyak kali satu-satu lah. Yang ada tidak berebut di tenggorokan, mana dulu satu kan. Iya, bener Minum, bener bener iya bener. bener. Saking Minumkan, banyaknya ya, iya. Bang? Jadi minumkan satu dulu. Nanti ada 5 menit boleh satu lagi. Mhm. Yang penting dia diminum. Daripada pasien nggak minum obat kan. Iya. Seperti itu. Jadi sobat Indah yang ada di rumah, kalau ada misalnya nih keluarga, kerabat, ya kan, atau tetangga yang mempunyai gejala klinis seperti yang saya bilang tadi, coba saranin untuk berobat nih, ya Iya. kan, ke rumah sakit terdekat atau klinik atau puskesmas terdekat untuk konsultasi dulu. Jangan berpikiran nanti seperti ini Mhm gimana. Yang mhm. penting kita konsultasi dulu, kita Konsultasi tahu dulu. dulu memang benar-benar sakit TB atau tidak gitu kan. Jangan takut ya teman-teman, karena kan, Mm. kebanyakan takut ya Bang, Iya, orang banyak buat orang tuh periksa takut heeh, gitu kan. Takutnya tadi itu kelamaan waktu minum mhm. obatnya, takutnya diasingkan, dibedakan Iya, bener gitu. bener. Jadi pasien tuh jadi kayak tarik undur diri, Iya, takut. Tapi kalau misalnya nggak diobatin ya itu. Jadi yang di sekitar dia jadi terdampak terdampak. seperti dia Berarti gitu. sayangi diri sendiri, sayangi lingkungan, Lingkungan, itu benar. teman-teman. Oke. Jadi ada nggak Bang obatnya yang bisa bikin kematian? Misal dia alergi obat, Heeh. Nah, kalau misalnya pasien itu alergi obat, misalnya nih dia minum obat ini kok makin ada alergi segala macam. Itu kan nanti kan kita kasihnya itu kan ada makanya tadi saya bilang ada yang 1 minggu atau 2 minggu agar kita follow up. Nah, jadi kalau misalnya dia alergi di salah satu obat ini, kita follow up lagi nanti. Mana yang alerginya? Di jenis 4 macam yang dalam satu kaplet ini kan ada 4 macam tuh. Di mana? Kita evaluasi lagi, kita cari tahu lagi, lakukan pemeriksaan lagi. Kita mau tahu yang mana dia alerginya, atau gitu. sebenarnya nggak berefek karena dia stres gitu Bang, diasingkan, Bisa, itu itu kemungkinan tinggi. dominan ya? Iya, dominan. Jadi kalau misalnya dia merasa diasingkan, sebetulnya tidak merasa diasingkan kembali ke sekelilingnya juga, dampak dari rumah satu keluarganya juga gitu kan. Kalau misalnya keluarganya juga udah takut, merasa tertular pasti merasa diasingkan gitu kan. Makanya kita harus edukasi ke keluarganya benar-benar bahwasanya pasien ini bisa sembuh untuk tidak menimbulkan efek samping penularan itu kita edukasi menggunakan masker, kita edukasi, kita kasih tahu jangan buang dahak sembarangan, cuci tangan, hidup sehat lah, hidup bersih. Kayak gitu. Tuh. Jadi ini banyak nih, pasti banyak nih ya kan yang luar sana dengan apalagi cuaca sekarang tuh lagi ekstrim-ekstrimnya. Iya, benar Bang, Siang cuaca. minum es, nanti malam katanya batuk minum Dari es. cuaca tuh ngaruh ya Bang, Kalau cuaca terkenanya? itu pasti faktornya ada. Kayak gitu. Itu tadi saya bilang, cuaca itu kan kita tuh kan kumpul nggak tahu nih. Atau Iya, kita misalnya beli nih kan, beli es tadi itu kan ternyata ibu itu positif nih. Gitu kan, heeh. memang ada bakterinya yang positif gitu kan. Ya bisa. Gitu ya tuh. Karena kan dia mengudara 2 sampai 3 jam. Gitu. Tapi itu yang jarang orangnya misalnya, oh ini kena TBC langsung situ bukan nggak kayak gitu prosesnya gitu kan tidak seperti itu prosesnya banyak yang apa ya biasanya di ruang lingkup terdekat seperti Bang, itu. ada nggak sih, pernah nggak sih nemuin pasien yang lagi menyusui itu Mm-mm. ibunya kena TBC? Itu gimana Ada sih? Ah, ada. gitu Jadi bayinya tuh, ada sebagian. Nah itu yang pernah saya alami itu biasanya itu tetap dilanjutkan karena sistem kerja obat ini di mana dia terkenanya iya, itu udah kan proses di parunya bisa di TBC paru. Nah TBC ini banyak Indah iya. ya kan TBC ini banyak ada TBC ada TB tulang ada TB usus TB kelenjar TB kulit ya kan masuklah ke TB paru tadi itu. Nah di sistem kerjanya di mana pasien itu yang terkena TBC dia akan kerjanya di situ Jadi gitu tidak bayinya itu bakal ini jadi nggak tertular. terkontaminasi gitu. Kalau misalnya pasien ibu-ibunya tadi itu tidak jaga diri, Heeh. maksudnya ya udah batuk sembarangan dengan ada anak otomatis
akan Akan. tertular. Walaupun masih Iya, bayi, heeh. Tapi kebanyakan pada umumnya orang tua itu kan takut ya. takut. Iya, Iya. orang tuanya itu takut. Pasti tidak diberikan ASI-nya. Berarti lebih ke support. Sebenarnya nggak apa-apa. Ya kan sudah alami itu nggak apa-apa. Cuma mereka tuh lebih takut. Nanti kalau tertular gimana? Pas aku kasih ASI, Iya. ternyata batuk gitu kan. Jadi kembali kita lihat mereka, oh ternyata dikasih support dan dibedahin. Seperti itu. Jadi penyebarannya itu bang lebih besar dari turunan atau ke apa tertular. Lingkungan tertular. Dari Lingkungan ya. lingkungan, kalau keturunan tidak. Dia lingkungan, itulah sistem tertularnya itu dari lingkungan, Lingkungan. lingkungan setempat gitu. Nggak Jadi mesti, nggak diturunkan ya. tidak, kayak gitu. Tidak faktor keturunan ya, gitu. Nggak, Iya. TBC ini bukan faktor keturunan. Jangan nanti si A mamanya ini misalnya kena TBC waktu hamilnya gitu kan. Jadi anaknya kena TBC, oh Iya. tidak. Oh enggak gitu. Jadi tidak, TBC itu tidak faktor keturunan, tapi tertular dari ruang lingkup sendiri gitu. Misalnya kayak ya tadi tuh tempat kerja bisa, tempat keramaian bisa, pokoknya ya tempat keramaian lah kayak gitu. Sampai kita sadari ternyata dia batuk itu ternyata sudah ada kuman TBC-nya yang aktif dalam badannya. Gitu. Karena di Indonesia ini salah satu terbesar tadi kan Bang, Mm-mm. makanya ini jadi program pemerintah Iya, ya. jadi program pemerintah. Gimana cara penyelesaiannya? Mungkin tadi dipermudah, Indah. Ya itu dipermudah tuh dibuatlah obatnya itu mudah supaya tidak yang kayak dulu Banyak, iya. banyak-banyak gitu kan. Tapi itu tadi kembali ke masyarakatnya. Sudah yang yang gimana ya? Terkadang ini kan ada yang pasien sudah tahu, tapi dia nggak mau Nggak berobat, mau berobat. takut itu Padahal tadi. ini sudah program pemerintah ya Heeh, Bang, gitu secara loh. gratis Secara diadain, gratis, diadain heeh. pemerintah buat Itu yang menderita riwayat heeh, TBC sudah makanya ditolong dari pemerintah, iya, ada yang dipermudah, iya. tapi memang masyarakatnya Masyarakatnya sendiri yang yang nggak mau. gitu loh, yang tidak mau dengan mereka sudah canggih nih, Iya, gitu kan bisa dilihat segala macamnya. Tapi memang masyarakatnya yang tidak mau berobat, takut, takut. takut diasingkan lah, Benar-benar. takut minum obat yang banyak itu tadi. Tuh kalau di rumah Bang, memang kalau kenanya di lingkungan rumah, salah satu keluarganya ada yang terkena, itu Mm, memang tidurnya harus tersendiri, kayak isolasi iya, gitu. tergantung sih. Tapi lebih alangkah bagusnya kalau Bagusnya. tersendiri, tapi bukan merasa diasingkan Iya, ya, gitu kan. Karena kalau itu tadi untuk menghindari penularannya gitu. Bukan berarti semua diasingkan, makan diasingkan juga, enggak gitu enggak ya. kan. Karena kan Untuk ya menghindarin iya aja, gitu untuk biar nggak menghindarin aja. terdampak atau Atau tertular. kita bilang gini ke pasiennya, Abang, Abang intinya kalau Abang batuknya nanti kalau batuk kemari dulu ya, jangan ngumpul. Terus kalau misalnya Abang buang dahak, Abang geser dulu ya, jangan ke sini gitu kan. Sekarang kan kita kalau tanpa kita sadarin pasien ini memang positif TB. Kita tidur satu bareng nih. Ternyata pasien kan masih intensif. Iya, Nah, itu kan penularannya lebih lebih cepat sih karena masih positif awalnya. Lebih cepat. Jadi, tapi kalau sudah dia minum obat 2 bulan, iya. nah itu penularannya sudah tidak ada Oh lagi. gitu. Gitu. Berarti udah Heeh. mulai Udah mulai bisa ada perbaikan. perbaikan. Nah gitu teman-teman ya. Pokoknya kalau tentang TBC ini sebetulnya banyak, mungkin bahkan ada yang sudah tahu nanti si A tuh TBC batuknya udah lama gitu kan. Tapi untuk penyampaian kita kan takutnya menyinggung dia. Iya, Karena kan TBC ini efeknya ke badan dia. Takutnya TBC merasa diasingkan, dibedakan. iya. Jadi yang jauh-jauh ini kayak, nggak mau lah berkawan sama dia. Nah, iya. Iya, Kadang pun nggak hanya yang sakit aja teman-teman, mm-mm. tapi di sekeliling kita kadang mereka pun nggak mau Iya, juga bang pakai masker karena gitu nganggap benar. sepele. Ternyata ini bukan sepele teman-teman. Jadi Jadi kita kalau, juga harus pakai masker. Kalaupun kita tahu teman kita kena, walaupun kita berjaga jarak iya ya bang, benar. tetap Heeh, ya harus iya. pakai masker. Yang sering tadi itu udah tahu dia kena TBC, tapi dia nggak mau pakai masker, batuk Batas sembarangan, buang sembarangan. darah sembarangannya, gitu kan. Terus gimana coba teman-temannya itu mau yang merangkul dia, ayo bareng gitu kan. Sementara dia sendiri nggak mau jaga Nggak mau gitu kan. jaga. Masa kita yang harus menjaga juga gitu kan. Kita menjaga tapi dia nggak menjaga Mm-mm. gitu. Alangkah baiknya kalau sama-sama menjaga nih. Dia tidak ada kayak merasa diasingkan, temannya pun welcome, dia pun juga oh iya gitu kan harus kayak gini, oh iya minum obat teratur ya. Pokoknya kalau misalnya ada kasus TB seperti ini, kita edukasi ke pasien, yang penting dia minum obatnya teratur aja.
minum obat teratur selama 6 bulan, 2 bulan intensif, 4 bulan lanjutan, insya Allah itu pasti sembuh. Kayak gitu. Ini Bang memang benar ya Bang, setiap bulannya Indonesia ini meningkat Iya, untuk penyakit ini. benar. Karena itu tadi, Berarti kurang tahunya dia tentang kesehatan, atau sudah tahu tapi tidak mau berobat. nah dari situ Itu. penting ya. Nah teman-teman kita kayaknya harus jaga nih, jangan sampai setiap Mm-mm. tahunnya meningkat Iya benar. nih. Kayak itu tadi ya Bang ya, menjaganya. Dia sudah tahu tapi dia nggak mau berobat. Udah disaranin pun tetap dia nggak mau berobat, gitu kan? Itu yang harus cari solusi supaya dia harus kita tangani. Kayak gitu. Tapi biasanya nanti ada tuh tim-timnya akan turun ke lapangan, akan survei dianya. Kalau misalnya kita adukan misalnya nih ada kerabat kita, udah kita sarankan ternyata dia nggak mau berobat, udah kita bilang minum obat batuk segala macam atau berobat, ternyata dia tidak mau. Boleh kita coba ke puskesmas atau rumah sakit terdekat gitu kan. Ada tetangga saya, dia batuknya udah lama, badannya makin kurus, tapi dia nggak mau berobat. Mereka nanti sistem di puskesmas itu akan ada timnya Heeh. biasanya untuk survei. Oh, untuk turun Iya, langsung untuk gitu. turun lapangan langsung mengecek pasien seperti itu. Nanti akan dilakukan seperti itu terus-terusan. Berarti untuk yang terkena TBC ini memang harus butuh dukungan atau Iya. support yang Mm-mm. baik dari Benar. sekelilingnya ya Bang. Biar dia juga menjaga, Iya. biar cepat sembuh juga, biar pun nggak terkena dampaknya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi TBC ini memang berbahaya, tapi kalau kita memang berobatnya sampai tuntas, ya pasti sembuh. Kita jaga dengan Iya, heeh. baik, berobatnya tuntas, pasti ada kesembuhan, Iya, pasti bakal gitu. meningkat gitu. Usaha tidak mengkhianati hasil, Iya, teman-teman, ya kan? iya. Iya, Nah, izin ya kita lihat dulu labnya. Tanya bisa Pak. Nah, boleh Pak, boleh Pak Ipan kalau yang ada yang mau tanya boleh langsung ke kolom komentar ya. kalau ada yang mau bertanya boleh ya, nanti kita jawab. Kita Iya. sama-sama belajar ini ya. Kita konsepnya sama-sama belajar mengetahui tentang penyakit TBC ini kan Iya, berbahayanya TBC ini. silakan yang mau nanya boleh langsung di komentar dengan tema kita hari ini. Rumah aman bebas TBC. Cara merawat tanpa tertular. Karena TBC ini kan apa ya, ruang lingkupnya ini kecil gitu kan, tapi penyebarannya luas. Karena ruang lingkupnya pasti keluarga gitu, keluarga, tapi mereka tidak jujur gitu, tapi melebar, meluas. Berarti ini penyakit seluruh dunia ya Bang Iya. ya. Kenapa saya bilang ruang lingkupnya kecil? Karena dari satu keluarga, ya kan? Ruang lingkup satu keluarga, nanti yang memang positif itu dia keluar, makanya dia bisa menyebar. Ruang lingkupnya itu kecil, tapi dia menyebar luas, karena ya kita tidak menjaga. Batuk sembarangan, kita obat dia, udah tahu batuk nggak mau berobat, nggak mau periksa, ternyata memang dia TBC. Apa nggak tertular di ruang lingkup tetangga sekitar semuanya? Selain batuk, ternyata kayak salah satunya cuci tangan ya Bang, Mm-mm. jaga kebersihan, Ketika batuk kita harus tahu sih sebenarnya gitu udara kan. juga. Hmm. 13.10 kalau nggak ada. Oke, iya. Ada lagi Bang yang mau dijelasin Jadi, tentang ini Bang, ada nggak tipsnya? mm, Nih, ada jadi nggak ini untuk penutupan ya teman-teman? Kita mm, harus tahu nih tips dari uh-uh. Bang Sugi ini apa Jadi sih untuk kedepannya untuk orang yang kena buat TB? masyarakat luas nih, misalnya nih yang sudah terkena atau belum dan jangan sampai ya, Iya, gitu iya, kan? iya. Jangan sampai Tip kena itu, praktis ya. ya kan? Tip Jadi praktis ya Bang. Tip praktisnya kita tuh. harus menjaga daya tahan tubuh terutama Iya. gitu kan. Terus kita berusaha menghindari tapi tidak menjauhin, gitu kan? Kita menghindari orang-orang atau pasien-pasien yang terkena dengan TBC. Kita harus support juga mereka gitu kan bahwasanya pasien TB ini bisa sembuh gitu. Kita jaga badan, dia juga jaga badan agar apa tidak tertular, agar lama kelamaan akan turun nanti Turun. kalkulasinya TBC di dunia ini Iya, ya, termasuk di di Indonesia. Indonesia. Iya. Ada Hidup lagi? bersih, hidup sehat itu wajib. Hidup bersih, hidup sehat. Itu wajib ya. Karena kalau misalnya tidak bersih, tidak sehat, pasti
nggak hanya cuma TBC aja nanti jadinya banyak penyakit, nah kan ikut sama kita, gitu kan, gitu. Tapi kalau dengan kasus yang TBC, kita harus ya bersih, terus terutama itu kalau misalnya ada teman atau keluarga atau tetangga saudara yang memang batuk, dia sudah lebih dari 2 Iya, minggu, itu wajib kita sarankan iya gitu teman-teman. agar Oke. tidak menularkan di ruangan sekeliling, kan kasihan juga, gitu. Dan itulah tips praktisnya pencegahan penularan di rumah bagi keluarga ya Bang ya. Nah, untuk Bang Sugi terima kasih banyak sudah mengasih informasi tentang TBC yang sudah dijelaskan tadi dan kita dapat pengalaman dari sini ya Bang ya. Nah, saya yakin nih sangat-sangat bermanfaat Mm-mm. ini untuk Sobat Indah dimanapun berada. Nanti boleh lihat podcast kita dan ini sangat bermanfaat ya Bang mengenai TBC. Nah, buat teman-teman yang mau konsultasi lebih lanjut, barangkali ada yang mau membawa keluarganya ya, Mm-mm. Bang. Boleh. Membawa keluarganya atau bahkan ada yang memang pribadi Mm-mm. sedang terdampak atau terpapar Mm-mm. TBC, bingung nih mau konsultasi kemana gitu kan. Jangan ragu, jangan takut untuk datang ke Rumah Sakit Indah Iya, langsung, siap. konsultasi dengan dokter Iya, yang siap. tersedia di Rumah Sakit Indah gitu. Nah, jadi buat teman-teman jangan pernah takut untuk konsultasi dulu ya, Mm-mm. Bang. Harus wajib konsultasi dulu. Jangan mendeteksi dia aneh-aneh dulu, jangan mikir Iya. penyakit yang aneh-aneh dulu, setidaknya kita konsul dulu aja. Oke, gitu. Semangat ya teman-teman buat semuanya. Terima kasih untuk Bang Sugi. Dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.